Terima kasih kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada PT AstraZeneca ya yang sudah mensponsori webinar hari ini ya. Nama saya Taufik Nubudaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gosorin asetat, terapi solusi pada 3 fase kanker prostat ya. Disclosure bahwa webinar ini disponsori sepenuhnya oleh PT AstraZeneca. Sebagai pendahuluan, kita tahu ya, kanker prostat di Indonesia saat ini menduduki posisi ke-6. Ya, posisi ke-6 kanker pada laki-laki. Ya, di seluruh jenis kanker di laki-laki di Indonesia itu kanker prostat menduduki posisi yang ke-6. Ya, kalau di dunia sendiri untuk laki-laki kanker prostat sudah menduduki posisi yang kedua. Ya, posisi yang kedua di bawah dari kanker paru-paru. Ya, kemudian untuk angka mortalitasnya, sebenarnya angka mortalitas kanker prostat ini tidak terlalu tinggi, ya. Artinya dia di luar dari 7 besar, ya, kanker yang menyebabkan kematian terbanyak di Indonesia. Jadi untuk jenis kanker sendiri, kalau frekuensinya ya pada laki-laki dia nomor 6 di Indonesia, di dunia dia nomor 2. Tapi untuk angka mortalitasnya di dunia bahkan tidak mencapai 10 besar, ya, penyebab kematian terbanyak karena kanker ya. Di Indonesia juga tidak masuk di 7 besar kematian karena kanker. Namun memang trennya saat ini frekuensi pasien-pasien yang terdiagnosa dengan kanker prostat itu semakin tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan dari angka harapan hidup masyarakat di Indonesia. Ya, kita lihat di sini memang kanker prostat itu tidak termasuk dalam kanker dengan mortality rate yang besar, yang tinggi. Ya, kita lihat bahwa hampir 80% pasien ya dengan kanker prostat ya itu mampu hidup sampai dengan lebih dari 10 tahun sejak dia terdiagnosa dengan kanker prostat. Ya, jadi misalnya saat ini saya terdiagnosa dengan kanker prostat, 80% kemungkinan saya hidup dalam 10 tahun ke depan itu sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena yang pertama, kita lihat bahwa saat ini tren pengobatan kanker prostat itu sangat tinggi sekali. Ya, artinya apa? Banyak penelitian yang dikembangkan untuk mengembangkan terapi-terapi terkini pada kanker prostat sehingga banyak sekali ditemukan obat-obatan yang berfungsi untuk menekan progresi dari kanker prostat itu sendiri ya. Dan juga diagnosa dini ya dari kanker prostat itu semakin meningkat. Artinya apa? Kalau zaman dulu mungkin yang terdiagnosa itu adalah stadium-stadium yang lebih lanjut, yang saat ini terdiagnosa pada lebih stadium yang lebih awal. Sehingga intervensi pilihan terapi itu bisa kita optimalkan pada pasien tersebut. Sehingga harapan hidupnya ya untuk 10 tahun ke depan pada pasien-pasien terdiagnosa kanker prostat itu lebih dari 80%. Ya, sekarang kita akan bahas tentang salah satu pengobatan yang dia bisa berfungsi pada 3 stase kanker prostat ya, mulai dari localized ya, terutama pada high risk localized, kemudian locally advanced, kemudian yang advance atau yang metastase ya. Kita tahu bahwa tahun 1947 ya Huggins menemukan bahwa kanker prostat ini adalah kanker yang sangat dependen dengan hormonal, dalam hal ini adalah testosteron ya. Saat kita mengeblok produksi testosteron, baik itu dari testis, kemudian dari adrenal atau dari sumber lain dalam tubuh, otomatis kanker prostat ini mengalami regresi, ya, mengalami penurunan, baik itu secara proliferasi, stadium dan lain sebagainya, progresivitas. Sehingga pada saat kita mengeblok testosteron itu, otomatis kita juga akan mengeblok pertumbuhan atau Recording in progress. temuan inilah yang dimanfaatkan sampai sekarang ya. Temuan inilah yang membuat Huggins itu mendapatkan Nobel pada waktu itu, Nobel di dunia kedokteran sebagai temuannya bahwa kanker prostat itu adalah kanker yang dependen terhadap testosteron dan akan menumbuhkan temuan-temuan berikutnya di mana ada beberapa macam jenis bagaimana cara mengeblok testosteron, baik itu secara surgical, artinya kita mengambil sumber testosteron itu secara operasi ya, contohnya dengan orgidektomi atau mungkin dengan adrenalektomi misalnya ya, atau temuan-temuan berikutnya yang sifatnya medical untuk menstop produksi testosteron. Salah satunya adalah dengan goserelin asetat dengan LH-RH agonis. Nah, temuan inilah yang bisa dimanfaatkan pada 3 stadium dari kanker prostat tersebut, baik yang localized high risk
maupun locally advanced, maupun juga dengan status dengan metastatic prostate cancer. Pada tiga stadium ini, anti-androgen dalam hal ini adalah LHRH agonis itu sangat diperlukan dan digunakan. Ya, jadi pada tiga stase ini LHRH agonis dalam hal ini adalah goserelin itu bisa dipakai sebagai treatment dasar ya pada kanker prostat. Dan tentunya ya dia pada stadium yang saya sebutkan tadi, high risk localized, kemudian locally advanced, kemudian metastatic, dia tidak hanya berfungsi sebagai terapi tunggal ya. Jadi harus ada terapi tambahan yang mengkombinasi terapi tersebut untuk mengoptimalkan outcome dari terapi pada pasien dengan kanker prostat. Namun dia menjadi landasan utama ya. Dasar pada terapi kanker prostat di tiga stase tersebut bahwa dia adalah dasar utamanya, harus kita berikan anti androgen ya, baik itu nanti secara surgical ataupun secara medical. Dalam hal ini bisa alternatifnya menggunakan LHR agonis, dalam hal ini adalah goserelin asetat. Kita lihat di sini ya, guideline beberapa organisasi internasional yang berhubungan dengan kanker prostat. Di sini ada NCCN, ada EAU, ada ESMO, ada ASCO. Pada high risk localized ya, kita lihat di sini terapinya adalah yang pertama ADT selalu ya. ADT dalam hal ini bisa surgical, bisa medical ya. Medical bisa goserelin asetat dikombinasikan dengan radioterapi ya selama 1,5 sampai 3 tahun. Kemudian pada locally advanced juga sama, radioterapi dikombinasikan dengan ADT atau ADT dikombinasikan dengan neohormonal treatment abiraterone dengan prednisone atau methylprednisolone. Kemudian pada metastatic disease juga sama ADT ya, kemudian diberikan kombinasi dengan neohormonal treatment atau dengan sistemik terapi yang lain berupa kemoterapi. Kita lihat di EAU ya, EAU juga sama pada high risk localized ya, itu diberikan ADT dikombinasikan dengan radioterapi ya. Kemudian locally advanced juga sama, ADT dengan radioterapi. Kemudian pada metastatik ya juga sama, diberikan ADT dan kombinasi dari sistemik terapi, salah satu bisa neohormonal treatment, bisa dengan kemoterapi ya. Kemudian ESMO ya, dari ESMO juga sama, pada high risk localized disease bisa diberikan ADT baik itu surgical, medical ya. Medical bisa LHR agonis, goserelin ya. Kemudian ditambahkan dengan radioterapi ya. Kemudian bisa alternatifnya adalah radical prostatektomi atau pelvic lymphadenectomy pada super selektif pasien karena pada high risk localized prostate cancer. Kemudian pada locally advanced ya juga sama, neoadjuvant ADT diteruskan dengan radioterapi ya, kemudian bisa diberikan radical prostatektomi atau pelvic lymphadenectomy ya, namun pada selektif pasien ya. Kemudian pada metastatik juga sama, ESMO dasarnya adalah ADT ya, continuous ADT dilanjutkan atau digabungkan dengan neohormonal treatment atau dengan sistemik terapi berupa kemoterapi. Dari ASCO juga sama. Pada high risk localized prostate cancer pilihannya adalah radioterapi dengan ADT. Kemudian pada locally advanced dia tidak merekomendasikan hal yang spesifik, namun pada metastatik ya kita harus berikan ADT dikombinasikan dengan sistemik terapi yang lainnya ya. Contohnya dengan kemoterapi atau dengan neohormonal treatment. Artinya apa? Artinya semua guideline di dunia ini sepakat bahwa pada kanker prostat di tiga stage tersebut, high risk localized prostate cancer, locally advanced prostate cancer, dan pada metastatic prostate cancer, dasar utama pemberian terapi adalah dengan ADT ya. Dengan ADT baik itu dengan surgical maupun dengan medical. Yang medical salah satunya dengan LHRH agonis, dalam hal ini adalah goserelin asetat ya. Dan dia bukan mutlak single treatment ya, tidak boleh diberikan terapi secara tunggal. Harus ada kombinasinya ya. Misalnya pada high risk localized dan locally advanced, maka radioterapi itu ADT itu dikombinasikan dengan radioterapi. Dan pada metastatik, ADT itu dikombinasikan dengan sistemik terapi, baik itu neohormonal treatment maupun dengan kemoterapi ya. Jadi paham di sini langkah awal pada saat kita akan mengobati pasien kanker prostat pada stadium tersebut, high risk localized, locally advanced atau akan advanced metastatik, dasar utamanya adalah ADT, tidak boleh ditinggalkan ya, baik itu secara surgical maupun secara medical, dan harus dikombinasikan. Dia tidak berdiri sendiri, baik itu dikombinasikan dengan radioterapi misalnya pada high risk localized atau locally advanced, dan bisa dikombinasikan dengan sistemik terapi, dalam hal ini adalah neohormonal treatment atau dengan kemoterapi pada yang advanced atau yang metastatik ya.
Kemudian ini adalah survival benefit penggunaan gosoren asetat, dalamnya adalah ADT dibandingkan dengan radioterapi saja ya. Artinya ada arm yang diberikan radioterapi saja, ada arm yang diberikan radioterapi dikombinasikan dengan gosoren asetat. Kita lihat di sini ya, terdapat pengurangan ya clinical risk progression ya, artinya pengurangan resiko progresi klinis sebanyak 58%, ya, peningkatan overall survival sebanyak 40%, dan pengurangan kematian angka karena kanker prostat sebanyak 62%. Artinya apa? Artinya pengkombinasian ya, dalam hal ini gosoren asetat dengan radioterapi dibandingkan pada radioterapi saja pada pasien-pasien kanker prostat yang high risk localized ya, jadi localized high risk prostate cancer dibandingkan radioterapi saja, dibandingkan dengan radioterapi plus ADT dalam hal ini adalah gosorelin, yang lebih baik adalah dikombinasikan antara radioterapi dengan gosorelin asetat, di mana terdapat peningkatan ya overall survival, pengurangan resiko progresi klinis, dan pengurangan resiko kematian karena kanker prostat. Kita lihat di sini ya, grafiknya sangat signifikan. Kemudian berikutnya pada locally advanced prostate cancer juga sama ya, kita bandingkan, contohnya di sini adalah kita bandingkan radioterapi dibandingkan dengan radioterapi dikombinasikan dengan ADT, dalam hal ini adalah gosorelin asetat ya. Kita lihat di sini terdapat 27% pengurangan resiko metastase pada yang kombinasi antara radioterapi dengan ADT, dan peningkatan ya progression free survival ya sebanyak 46% pada yang kombinasi antara ADT dengan radioterapi. Dalam hal ini adalah ADT yang digunakan adalah gosorelin asetat ya. Kemudian pada metastatic prostate cancer ini kita bandingkan antara pemberian gosorelin dengan orchidectomy, dalam medical castration dengan surgical castration. Jadi kita lihat di sini bahwa dari penelitian Kaiser et al. Dan Vogelsen et al. Ya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan, baik itu antara pemberian medical ADT dalam hal ini adalah gosoren asetat dengan orchidectomy, ya, baik dari segi overall survival, dari segi progression free survival, ya, dan dari segi yang lainnya, efek samping dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya medical ADT dalam hal ini adalah gosoren asetat itu mempunyai level yang sejajar dengan orchidectomy dalam hal penyetopan pemblokan dari testosteron yang diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Ini adalah kadar testosteron ya, kadar testosteron setelah kita menginjeksikan gosoren asetat, bagi itu yang 1 bulanan dalam hal ini adalah 3,6 mg atau yang 10,8 mg yang depo 3 bulanan. Kita lihat di sini ya, castration level itu tercapai setelah minggu ketiga atau minggu keempat. Jadi setelah kita suntikan ya, kemudian level kastrasi itu dia akan tercapai setelah minggu ketiga atau minggu keempat. Baik itu yang 1 bulanan maupun yang 3 bulanan, tidak ada perbedaan ya pencapaian kadar kastrasi levelnya pada yang dosis 3,6 dan dosis 10,8 ya. Dan kemudian secara statistik dibilang selama 48 minggu ya 99,4% pasien itu terjaga pada kadar kastrasi, level kastrasi ya, dengan pemberian yang rutin ya. Kalau misalnya yang 10,8 berarti kan kita berikan tiap 3 bulan sekali, kalau yang 3,6 kita berikan setiap bulan sekali ya. Jadi sampai dengan minggu ke-48 ini kadar kastrasinya tetap terjaga di bawah 2 nanomol per liter ya. Kemudian Zoladex ini dia mempunyai satu sistem ya, sistem integrasi ya, safe system namanya. Artinya apa? Artinya gosoren asetat dalam bentuk Zoladex ini, dalam bentuk siaran Zoladex ini sudah packagingnya itu sudah dalam bentuk yang siap injeksi ya. Jadi setelah kita buka, kita tinggal menginjeksikan itu kepada pasien ya, bisa di perut, biasanya paling di perut karena lemaknya tebal ya, atau bisa di lengan ya. Nah itu dengan safe system seperti itu, dengan metode yang sudah terfiksir, sudah sudah terbangun dari awal, itu memudahkan baik tenaga medis untuk melakukan injeksi dan
memberikan nilai nyeri yang relatif negatif ya, relatif minimal ya pada pasien-pasien yang diberikan injeksi dengan Zoladex atau dengan Goserelin asetat ini ya. Jadi level nyerinya itu jauh lebih rendah pada saat kita menggunakan suatu integrated system atau yang safe system dari Zoladex itu tersebut. Kemudian kita lihat apabila kita bandingkan dengan leuprolid asetat pemberiannya, bukan efektivitasnya ya, kita bicarain dalam hal pemberiannya ya. Pemberiannya yang satunya itu sudah integrated system ya, jadi sudah dibuka tinggal suntik, yang satunya harus memasukkan cairan pencampur, dimasukkan ke obatnya didispersi, dikocok, kemudian kita ambil lagi ya, kemudian baru kita suntikan, sehingga ya lebih mudah, otomatis lebih mudah yang sistem safe system atau dalam ini adalah Zoladex ya, lebih mudah Zoladex dibandingkan dengan leuprolid yang harus bongkar pasang dulu ya, meracik obatnya dulu dalam tanda kutip ya. Kemudian dari segi safety precautionnya juga otomatis lebih aman ya, karena apa? Karena ya sudah safe system, jadi ya nggak perlu dibongkar pasang lagi ya. Kalau yang leuprolid kan dia harus bongkar dulu, harus membuka pencamurnya, memasukkan pencamurnya ke obatnya, dispersi, ya resiko untuk terjadi kontaminasi juga otomatis lebih tinggi daripada yang safe system dari Zoladex ya. Kemudian satu-satunya LHRH agonis ya, sistemnya yang bisa langsung ready to use ya hanya Zoladex ini ya, saat ini yang ada di Indonesia ya, hanya satu kali pemberian ya, jadi tidak perlu dikocok kanan kiri segala macam ya, jadi cukup satu kali buka, satu kali injeksi sudah selesai ya. Kemudian minimal exposure dari kontaminasi ya, karena kita satu kali buka langsung satu suntik ya. Kemudian waktu injeksinya kurang dari 2 menit dan nyeri di tempat injeksi itu sangat minimal sekali ya. Dan ini kita lihat pasien-pasien CA prostat yang diberikan Zoladex, ini adalah Goserelin asetat, membuktikan bahwa dia mempunyai masa hidup atau survival advance ya, survival keuntungan secara survival itu lebih dari 10 tahun saat ini ya. Kemudian data klinisnya itu dicobakan pada tiga data klinis, mulai dari yang tadi high risk localized prostate cancer, locally advanced prostate cancer, dan advanced prostate cancer atau metastatic prostate cancer. Kemudian mudah untuk mengaplikasikannya, tinggal buka, suntik, selesai ya, dengan pengalaman lebih dari 28 tahun sejak tahun 1992 sejak sistem ini pertama kali ditemukan ya. Dan ini adalah informasi dari obat tersebut, dari Zoladex atau Goserelin asetat yang diterbitkan oleh PT AstraZeneca. Jadi nanti kalau misalnya ada efek yang berbahaya atau efek samping yang tidak mengenakan pasien dan itu harus dilaporkan, maka nanti ada nomor pelaporannya yang sebagai tertera di dalam proses tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sekali lagi saya sampaikan kepada PT AstraZeneca atas sponsorship dari webinar hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Taufik Nurbudaya atas pemaparan materi mengenai Goserelin asetat yang cukup jelas dan gamblang ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita beranjak ke pemateri kedua. Di sini kita punya Dr. Kurnia Pentasaputra, spesialis urologi konsultan, yang akan membawakan topik mengenai the role of PARP in management of CRPC. Kepada Dr. Penta, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Terima kasih Dr. Pradana dari PT AstraZeneca. Saya coba share screen. Sudah terlihat belum? Sudah, Dok. Sudah, Dokter. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke pihak AstraZeneca yang telah mensponsori acara pada pagi hari ini. Saya mendapat tugas untuk membawakan the role of PARP inhibitor in management of mCRPC patient. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Taufik tadi, bahwa
prostat cancer ini perjalanannya sangat panjang, ya, mulai dari yang masih localized sampai kemudian masih sensitif terhadap terapi hormonal, sampai terjadi CRPC, bahkan sampai terjadi metastatik. Dan ternyata penanganan CA prostat itu juga sangat berkembang, ya. Yang semula hanya sekedar hormonal terapi, kemudian harus dikombinasikan dengan radioterapi, yang bahkan yang sampai advance. Sekarang ada penemuan baru yaitu PARP inhibitor ini. Nanti kita coba lihat apa sih PARP inhibitor, karena ini baru di launching di Indonesia sekitar Oktober kalau nggak salah ya, dari AstraZeneca. Baik, ini adalah disclaimer-nya bahwa presentasi saya ini disponsori oleh AstraZeneca. Berikut adalah tentang CA prostat, ya, bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Taufik tadi, bahwa angka kasus CA prostat makin lama makin banyak, bahkan kasus baru tahun 2020 sebanyak 1,4 juta, dan perjalanannya bahwa kanker prostat itu pada akhirnya 40% itu akan berkembang menjadi kanker metastatik. Dan 5-year survival rate-nya pada CA prostat yang mengalami metastase itu kurang lebih 30%. Nah, otomatis pasien-pasien yang mengalami metastatik CRPC ini membutuhkan terapi yang untuk memperpanjang survival-nya, ya, dan quality of life-nya juga diharapkan akan dipertahankan tetap bagus, ya. Makanya perlu suatu terapi yang tidak sekedar hormonal manipulasi saja, tetapi mungkin harus terapi yang lebih advance lagi, ya, untuk mengatasi kondisi mCRPC ini. Dan saat ini beberapa biomarker yang terkait dengan pertumbuhan tumor, yang terkait dengan genetik mutasi itu sudah mulai banyak ditemukan. Dan ini mungkin akan menjadi menjadi suatu targeting terapi, dan PARP inhibitor ini adalah termasuk dalam satu targeting terapi. Nah, perjalanan kanker prostat mulai dari non metastatik pada akhirnya akan mengalami metastase, kemudian masih hormon sensitif di awalnya, pada akhirnya akan mengalami suatu kastrasi resisten, dia tidak lagi independen terhadap suatu hormon, terapi hormon dari asimptomatik menjadi simptomatik. Dan saat ini juga berkembang bahwa dan sudah di-approve juga bahwa penanganan CA prostat itu mulai diperkenalkan untuk neo hormonal agent itu mulai diberikan sebelum terjadinya mCRPC. Itu sudah mulai di-approve. Dan apabila pasien itu pada akhirnya mengalami MHSPC atau metastatic hormone sensitive prostate cancer, studi Latitude Stanford itu memberikan rekomendasi untuk abiraterone, ya. Kemudian apabila jatuh pasien mengalami non metastatik CRPC, FDA juga memberikan rekomendasi enzalutamide dan apalutamide. Dan studi PROFON ini yang adalah untuk kondisi mCRPC, yaitu suatu studi randomized control trial open label yang membandingkan antara Lynparza, yaitu suatu PARP inhibitor monoterapi, dibandingkan dengan pasien-pasien yang diberikan novel hormonal agent retreatment. Jadi yang sebelumnya sudah diberikan, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi nanti kita lihat bagaimana studi PROFON ini. Ini adalah juga ada first line treatmentnya untuk mCRPC, terdiri dari abiraterone, enzalutamide, Spilocel, ya. Kemudian second line-nya adalah seperti itu, abiraterone, enzalutamide, radium 223, docetaxel, dan third line-nya adalah seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana sih suatu metastasi prostat cancer secara biologisnya itu terjadi. Jadi kurang lebih 90% dari mCRPC itu terjadi pathway genomiknya itu melenceng atau terjadi
kerusakan yang melibatkan androgen reseptor sekitar 71% pathway-nya, kemudian phosphatidate 3 kinase pathway itu 49%, kemudian cell cycle-nya sendiri juga 32%, sedangkan DNA repair itu terjadi mutasi sebanyak 23%. Nah, karena persentase yang tinggi pada androgen reseptor pathway yang sekitar 71%, standar terapi yang berkembang hingga saat ini itu masih diutak-atik masalah androgen reseptor, sehingga berkembang banyak sekali novel hormonal agent ya yang terkait dengan pathway androgen reseptor ini. Nah, ternyata ada DNA repair yang mengalami mutasi ini yang agak terlupakan. Sebenarnya angkanya kecil 23%, tetapi ternyata ini yang berpotensi sebagai targeting terapi pada MCRPC. Nah, bagaimana mutasi DNA repair itu terjadi? Bahwa DNA repair pathway yang mengalami mutasi itu akan menjadi menyebabkan genetic instability dan mendrive terjadinya pertumbuhan tumor. Ada 4 pathway, 4 cara terjadinya DNA damage, yaitu yang pertama adalah adanya kerusakan pada single DNA. Jadi strand-nya kerusakan. Kemudian yang kedua adalah adanya ada tambahan nukleotida di dalam rantai dari DNA, sehingga menyebabkan DNA itu menjadi membesar dan mudah terjadinya rupture. Kemudian ada mismatch insersi dan delesi, dan yang terakhir adalah adanya kerusakan double strand DNA. Dan ini bisa kondisi-kondisi ini bisa dilakukan repair melalui homologous recombinant repair yang pada saat ini banyak berkembang jin-jin yang terkait dengan homologous recombinant repair. Di antaranya adalah ataxia teleangictase mutasi, kemudian BRCA12, PALB2, CEP12, RAT51. Dan HRR ini, homologous recombinant repair ini adalah sebagai kunci mekanisme repair dari DNA. Sayangnya pada pasien-pasien yang HRR ini sebenarnya menjadi, bukan sayangnya, tapi menjadi keuntungan tersendiri bahwa HRR ini pada sel tumor itu sangat sedikit jumlahnya, bahkan tidak ada. Tetapi pada sel yang normal, HRR ini justru ada. Sehingga bila ada kerusakan pada sel yang normal, maka akan terjadi recovery yang cepat dari DNA. Sedangkan pada sel tumor, ya, apabila ada kerusakan yang diharapkan bila terjadi perbaikan, maka sel itu akan cepat berkembang. Sehingga inilah yang menentukan apakah BRCA-nya itu positif atau tidak. Kalau BRCA-nya ini positif, maka terapi dengan PARP inhibitor ini bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana mekanisme Lynparza ini bekerja? Jadi Lynparza itu adalah suatu inhibitor terhadap terjadinya perbaikan dari base excision repair. Jadi PARP itu adalah singkatan dari poly-ADP ribose polymerase inhibitor, PARP inhibitor. Nah, apabila ada jadi inhibisi dari PARP ini, atau nama generiknya adalah olaparib, itu akan mengganggu repair dari single strand, kerusakan dari single strand dari DNA yang di awal tadi ya. Kemudian apabila single strand ini, kerusakan itu tidak segera diperbaiki, maka dia bisa menyebabkan kerusakan double strand. Nah, kerusakan double strand ini bisa diperbaiki oleh homologous recombinant repair. Ya. Tetapi bila ada PARP inhibitor, maka mekanisme perbaikan ini tidak bisa berjalan. Di mana pada sel tumor yang saya sebutkan tadi, homologous recombinant ini mengalami defisiensi. Sehingga dengan adanya PARP inhibitor pun ini akan menyebabkan tidak bisa berkembang dan sehingga akan terjadi kematian. Sedangkan pada sel normal ini tetap bisa terjadi perbaikan karena
fungsi dari homologous recombinant repair ini bisa berjalan. Diklik di pojok kiri biasanya, Dok. Nah, ya, makasih Dokter Dana. Nah, ini adalah rekomendasi dari beberapa guideline di dunia, ada WHO, ESMO, NCCN, yang merekomendasikan dicek dulu BRCA-nya, ya, untuk menentukan prognosis dari pasien dan juga apakah bisa diterapi dengan PARP inhibitor ini. Jadi pada pasien-pasien yang mCRPC itu somatic ataupun germline molecular testing meliputi BRCA itu harus dites untuk dilihat apakah bisa diteruskan untuk diterapi dengan PARP inhibitor ini. Demikian juga ESMO dan NCCN. Nah, olaparib atau PARP inhibitor ini adalah direkomendasikan sebagai pilihan terapi secara internasional untuk mCRPC yang terkait dengan mutasi pada DNA repair gene. Kemudian ESMO juga dan NCCN juga. Jadi kalau NCCN lebih jelas di sini bahwa pilihan terapi setelah jadi pasien-pasien yang mCRPC setelah menjalani terapi novel hormonal agent itu bisa dilanjutkan dengan PARP inhibitor. Demikian juga post kemoterapi juga bisa dilanjutkan. Level ininya 1 ya, level. Kemudian mengenai studi PROVON itu adalah seperti berikut ya. Jadi pasien-pasien fase 3 ini ya, pasien-pasien yang mengalami mCRPC yang post terapi novel hormonal agent ya, yang mengalami mCRPC ataupun non metastatik CRPC untuk metastatik hormon sensitif prostat cancer untuk abiraterone enzalutamide, kemudian adanya hormon HRR mutation dan post kemoterapi ataupun pre dan post kemoterapi itu dikelompokkan menjadi cohort A dan cohort B dan open label, di mana cohort A terdiri dari pasien dengan BRCA 1, 2 atau ATM sebanyak 200 subjek penelitian 245, di mana BRCA-nya 158 dan ATM-nya 90, tetapi ada 3 yang ternyata BRCA-nya juga positif, ATM-nya juga positif. Kemudian yang cohort B ada 142 dan diberikan ada 2 lengan di sini Lynparza 300 mg 2 kali sehari, sedangkan lengan satunya adalah novel hormonal agent retreatment, jadi diteruskan lagi dengan perbandingan 2:1. Dilihat evaluasinya adalah primary endpoint-nya adalah radiologi progression free survival, kemudian secondary endpoint-nya adalah objective response rate-nya bagaimana, kemudian time to pain progression, radiologi progression free survival, dan overall survival pada cohort A. Kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Dari primary endpoint-nya, ternyata Lynparza itu bisa menurunkan risiko progresivitas dan angka kematian mencapai angka 66%. Dan kita lihat di sini dari grafiknya, dari secara kohort bahwa pada Lynparza itu median time terjadinya radiologi survival tercapai pada bulan 7,4. Sedangkan pada NHA retreatment itu pada bulan ke 3,6. Jadi di sini bermakna sekali adanya penurunan risiko progresivitas atau kematian bahkan sampai 66%. Kemudian, nah ini juga tadi ini sebenarnya ada beberapa pasien subjek penelitian yang NHA retreatment itu memilih, karena ini open label, jadi dia pada pasien-pasien yang NHA retreatment itu bisa berpindah ke
Lynparza. Kita lihat di sini bahwa pada akhirnya radiologi progression free survival-nya itu bisa lebih turun lagi, menurunkan risikonya bisa menjadi lebih turun lagi sekitar 78%. Dan di median time-nya pada radiologi progression free survival pada Lynparza atau PARP inhibitor ini 9,8 bulan dibandingkan dengan yang NHA itu 3 bulan. Jadi dia bisa lebih 3 kali lipat ya waktunya. Dan kita lihat di sini odds ratio untuk objektif respon rate-nya itu sangat jauh sekali. Jadi antara PARP inhibitor dengan NHA retreatment itu kita lihat di sini ya, odds ratio-nya 20,86 kali lipat ya. Jadi olaparib jauh lebih unggul di sini dibandingkan NHA retreatment untuk objektif respon rate-nya. Nah, kita lihat di sini time to pain progression antara olaparib atau PARP inhibitor dengan NHA retreatment. Kita lihat di sini. Bahkan sampai studi ini selesai, median time terjadinya pain progresi itu tidak tercapai pada olaparib. Tetapi pada NHA retreatment itu tercapai pada bulan ke-9. Jadi artinya pada bulan ke-9 itu mulai timbul rasa nyeri itu dari perjalanannya itu sudah mulai muncul ya, terjadinya nyeri. Dan kita lihat di sini walaupun memang dan bermakna sekali olaparib ini menurunkan risikonya itu sampai dengan 56% ya dibandingkan dengan NHA retreatment. Kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa yang beralih dari Lynparza dari NHA ke Lynparza. Kita lihat di sini ternyata jadi pada studi ini pasien itu bisa beralih ke memilih ke Lynparza apabila ada ini, jadi ada kriterianya. Kalau ada radiologi disease progression dan pasien berhak untuk memilih, kemudian no other subsequent anti-cancer therapy, tidak ada lagi pilihan, dan toxicity-nya kurang dari 1 ya, adverse event-nya. Ya. Dan ini ada sebanyak 86 dari 131 ini berpindah ke Lynparza. Jadi sekitar 66% itu berpindah ke Lynparza. Nah, kita lihat di sini pada saat sebelum pindah itu median overall survival-nya adalah 19,1 bulan ya, overall survival di median time-nya. Sedangkan yang untuk yang NHA itu 14,7 bulan dengan hazard ratio 0,69, jadi kurang lebih bisa menurunkan overall survival-nya masih sekitar berapa ini? 31% ya overall survival-nya. Tetapi kita lihat di sini setelah ada yang berpindah itu maka hazard ratio menjadi lebih turun, jadi dia bisa menurunkan bisa memperbaiki overall survival-nya hingga 58%. Dan crossover rate-nya sekitar 67%. Jadi sangat bermakna di sini. Ternyata Lynparza lebih unggul dibandingkan NHA retreatment. Dan untuk overall survival-nya, ternyata di sini kita lihat bahwa PARP inhibitor ini meningkatkan overall survival 5,7 bulan dibandingkan dengan NHA retreatment. Jadi kita lihat di sini juga overall survival-nya, median time-nya tercapai pada 20,1 bulan pada Lynparza, sedangkan pada NHA retreatment 14,4 bulan. Nah, ini adalah terkait dengan adverse event. Ada beberapa banyak memang adverse event yang terjadi pada
Lynparza, tetapi kita lihat di sini bahwa 80% dari pasien-pasien dalam studi Profon ini tidak menghentikan terapi walaupun ada adverse event. Jadi sekitar 80% itu tetap meneruskan. Memang 20% memang menghentikan, ya, tetapi 80% tidak menghentikan. Dan 77% dari yang mengalami adverse event ini, full dosisnya itu tetap diteruskan. Dia tidak berusaha untuk mengurangi dosisnya dan seterusnya. Mungkin ini terkait dengan adverse event yang masih tolerable gitu, jadi tidak terlalu berat. Gitu. Walaupun kita lihat di sini adverse event-nya ada anemi, nausea, fatigue, decreased appetite, ya, dan nafsu makan yang turun, diare, vomiting, konstipasi. Tetapi kita lihat di sini bahwa angka yang paling tinggi adalah anemia. Nah, anemia ini ternyata lumayan besar ya angkanya di sini. Di samping juga nausea. Dan kita lihat di sini, kita lihat bahwa bagaimana manajemen pada kondisi anemia pada studi Profon ini. Jadi bisa diberikan rekomendasi dosnya diturunkan. Jadi dari 205 menjadi 200, yang semula kan 300 mg ya, menjadi 250 mg, yaitu 2 kali sehari, menjadi dosisnya menjadi 500 mg. Tetapi apabila dibutuhkan lebih penurunan lagi bisa sampai 400 mg, jadi 200 mg. Yang semula 300 mg 2 kali sehari. Nah, ada sekitar 39,2% itu yang mengalami adverse event ini ya, yang blood transfusi, dan 22,6% diterapi dengan transfusi satu atau lebih pack ya, untuk menangani transfusinya ini. Ya. Nah, saat ini BP POM telah meng-approve Lynparza atau PARP inhibitor ini, dan dia direkomendasikan untuk metastatik kastrasi resistant prostat cancer dengan BRCA mutasi. Jadi harus dicek dulu BRCA-nya, dan ini kayaknya sebenarnya difasilitasi oleh AstraZeneca ya untuk pengetesan ini. Dan inilah dosisnya. Jadi 150 mg 2 kali, 2 tablet pagi dan malam, dan tidak terpengaruh oleh makanan. Sementara untuk terapi PARP inhibitor ini, terapi LH-RH agonisnya tetap harus dilanjut, atau kalau pasiennya sudah menjalani surgical kastrasi, maka bila mengalami MCRBC maka bisa beralih ke ditambah dengan terapi kombinasi dengan PARP inhibitor ini. Sebagai kesimpulan bahwa pada pasien MCRBC dengan BRCA mutasi setelah terapi dengan novel hormonal agent, maka bisa diberikan Lynparza dengan harapannya adalah akan memperbaiki median time-nya, triple median radiography progression free survival 9,8 bulan dibandingkan dengan NHA retreatment. Juga overall survival-nya lebih baik, ya, memperpanjang sampai 5,7 bulan dibandingkan NHA retreatment pada studi Profon. Dan pada pasien-pasien MCRPC BRCA atau ATM mutation, ini juga lebih tinggi untuk objektif respon rate-nya dibandingkan NHA retreatment, di mana perbandingannya cukup jauh antara 33% dibandingkan 2,3%. Juga pada median time to pain progression-nya ya, juga ini pada NHA itu tidak tercapai median time-nya, jadi sampai akhir studi itu nyerinya itu tidak menjadi lebih progresif dibandingkan NHA retreatment. Sedangkan adverse event-nya berdasarkan studi ini juga ternyata sangat aman, karena
80% itu walaupun ada adverse event, subjek penelitian tetap mengikuti penelitian ini sampai selesai. Artinya aman ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah informasi obat dari Limpaza. Nanti bisa kita Ya, terima kasih PT Astra atas penampilan video yang saya kira tadi film Optimus Prime ya. Saya keren. Oke, mungkin kita beranjak ke sesi diskusi. Saya lihat di Q&A ini sudah ada pertanyaan dokter kepada Dr. Taufik. Pada pasien dengan Zoladex memiliki sediaan 10,8 dan 3,8. Apabila pasien awalnya memakai 3,6 per bulan, lalu beralih ke 10,8 yang 3 bulanan, apakah ada efek samping tertentu? Dan bagaimana cara peralihannya, dokter? Monggo Dr. Taufik dijawab dulu, dok. Terima kasih pertanyaan Dr. Joni. Ini ada masalah ya? Jadi kalau mau beralih yang 1 bulan ke 3 bulan, ya sudah. Nanti misalnya tidak ada efek tambahan ya, karena dia sama, isinya sama, ini sama, yang membedakan hanya dosisnya aja. Misalnya pasien bulan ini ya tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 24 ya, disuntik yang 3,6 ya. Kemudian setelah itu pasien ingin karena tiap bulan ribet ya, harus bolak-balik ke dokter untuk suntik, menginginkan untuk bulan depan diisi yang 10,8. Ya sudah, nanti pas tanggal 24 Januari dimulai ya injeksi 3 bulan gitu. Nggak ada efek apa-apa yang ya, berarti nggak ada masalah udah mau main 3 bulan, 1 bulan gitu, nggak ada masalah ya, dokter Taufik ya? sama. Oke. Ini langsung beranjak ke pertanyaan kedua, mungkin masih berkaitan Dr. Taufik. Apabila setelah dilakukan surgical castration, namun setelah 1 tahun PSA kembali meningkat, apakah ada tempat untuk medical castration? Nah, sekaligus saya mungkin ada pertanyaan yang sering ditanyakan, apa sih pertimbangannya? Kapan kita memilih medical castration, kapan kita bercondong ke arah hormonal castration? Surgical castration. Gimana Dr. Taufik? Sehingga kan ada tempat sebagai seorang urolog itu, oh saya lebih milih surgical kah atau saya memiliki medical, gimana? Monggo Dr. Taufik. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya saya bilang tadi bahwa ADT itu posisinya adalah sejajar, ya baik itu surgical maupun medical, ya baik itu orchidectomy maupun dengan ADT medical dengan LHRH agonis. LHRH agonis itu juga ada banyak jenisnya, ada goserelin, ada leuprolid, ya, ada glutamid, ya, ada anti-androgen, ya, contohnya glutamid, ya, kemudian ada estrogen, ada LHRH agonis, itu semua sejajar, ya, semua itu sejajar. Yang membedakan hanya mekanisme kerjanya saja, tapi outcome yang diharapkan itu sejajar semuanya, ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya sudah melakukan surgical kastrasi, kemudian terjadi peningkatan PSA, yang kita pikirkan bukan kita beralih ke ADT yang mana, tapi harus memikirkan bahwa apakah ini sudah terjadi yang namanya castrate resisten, kan gitu. Kalau sudah terjadi castrate resisten, jawabannya bukan lagi beralih dari ADT 1 ke ADT yang lain, tapi harus menambahkan selain ADT tambahan 1 sistemik terapi, kan gitu. Entah itu nanti dari neohormonal, entah itu dari sistemik kemoterapi, atau bagaimana, tergantung dari progresivitas dari PSA-ADT dari pasien tersebut, seperti itu. Bahkan kalau misalnya sudah dilakukan ADT, kemudian terjadi peningkatan PSA, namun PSA-nya belum ada metastase, PSA doubling time-nya juga masih lama, lebih dari 10 bulan, itu malah kita tidak lakukan apa-apa, hanya wait and see saja. Artinya apa? Artinya
baik itu medical maupun surgical itu adalah sejajar, tidak saling menggantikan. Artinya kalau misalnya sudah surgical, PSA naik diganti ke medical, salah. Atau medical, kalau PSA naik diganti ke surgical, itu juga salah. Itu adalah anggapan yang salah. Atau yang awalnya LHRH agonis, tidak mempan PSA naik diganti LHRH antagonis. Atau LHRH antagonis tidak mempan PSA naik digantikan dengan estrogen atau anti-androgen. Itu juga yang salah, persepsi yang salah. Jadi mereka itu sejajar semuanya. Nah, kapan kita putuskan surgical, kapan kita putuskan medical, tergantung balik lagi yang pertama adalah sumber daya. Ya, sumber daya itu bisa sumber daya manusianya, bisa sumber daya ekonominya, bisa sumber daya pengobatannya. Dengan itu availabilitas obat tersebut di sana. Sumber daya manusia saya bilang ada enggak yang bisa meresepkan medical ADT di sana, kan gitu. Karena sampai saat ini medical ADT hanya boleh diresepkan minimal adalah seorang urolog. Dokter umum jelas nggak mungkin. Penyakit dalam yang bukan konsultan hematologi juga nggak mungkin bisa meresepkan itu, kan gitu. Jadi harus ada dulu sumber daya manusianya yang meresepkan. Yang kedua adalah sumber daya ekonomi. Karena apa? Karena obat ini bukan obat yang sifatnya murah, meskipun sudah ditanggung oleh BPJS. Pada pasien umum, ya pasien yang tidak BPJS lumayan ini ya, yang 3 bulanan itu sekitar HIT-nya kemarin sekitar 5 jutaan. Yang 1 bulan itu sekitar 2 atau 3 jutaan gitu ya. Nah, sumber daya ekonomi juga harus diperhitungkan. Kemudian yang terakhir adalah availabilitas obatnya ada tidak di daerah, seperti itu. Kalau misalnya 3-tiganya ini tercukupi, ya artinya yang resepi ada, obatnya ada, uangnya ada, dalam hal ini mungkin sudah dia ikut BPJS, maka saat ini yang lebih dipilih ya adalah medical ADT. Karena apa? Sifatnya dia reversible ya. Ada yang namanya nanti itu continuous ADT, intermittent ADT ya. Intermittent ADT itu biasanya kita berikan ya saat level kastrasi sudah terpenuhi, PSA juga sudah masuk ke dalam nadir, kita akan stop dulu ADT-nya, medical ADT-nya kita stop dulu. Nanti kalau misalnya dia PSA-nya mulai meningkat, harus kita berikan ADT lagi, sehingga memberikan kesempatan ya pasien itu untuk apa istilahnya testosteronnya itu untuk sedikit meningkat, sehingga kan mau nggak mau testosteron tetap akan dibutuhkan oleh tubuh ya untuk metabolisme otot, metabolisme tulang lah, mempersilahkan tubuh untuk merecover dulu sebentar. Kalau nanti ada peningkatan PSA, kita berikan lagi ADT. Ya, seperti itu. Jadi sumber daya manusianya ada, sumber daya ekonominya ada, sumber daya obatnya juga ada, pasien juga tidak keberatan untuk misalnya pergi ke pusat kesehatan untuk melakukan injeksi, kita sarankan untuk medical ADT. Namun kalau semua itu tidak ada, ya yang paling sederhana kita bisa melakukan surgical ADT atau dengan obstektomi, karena itu adalah sebenarnya yang paling murah, yang paling gampang, dan dia sifatnya long last. Long last artinya ya seumur hidup gitu loh. Seperti itu dok. Ya, terima kasih Dr. Taufik. Ini sebelum ke Dr. Penta, maaf dok, ini ada untuk Dr. Taufik mungkin terakhir berkaitan juga masalah PSA tadi ini ya, medical castration. Pada saat pasien sudah mendapatkan medical castration, ternyata PSA menjadi normal dan pasien ingin berhenti untuk pemberian medical castration-nya. Apa diperbolehkan dan kapan harus memulai lagi? Monggo Dr. Taufik. Ya, kan tadi itu ada yang namanya intermittent ADT. Ya. Pemberian ADT secara intermittent. Kita minimal kita harus berikan 3 kali dulu. Artinya dalam jangka waktu 1 tahun ya. 1 tahun pemberian medical ADT, baik itu gusurelin atau leuprolin atau yang lain, silakan diberikan secara 3 siklus minimal. Setelah 1 tahun PSA-nya sudah nadir, kemudian testosteronnya sudah nadir, PSA di bawah 4 ya, testosteronnya juga sudah nadir di bawah 20 nanomol per liter tadi itu. Nah setelah itu baru kita coba stop ADT-nya ya. 3 bulan kita periksakan PSA ya. Sekarang saya suntik terakhir nih, suntik terakhir yang 3 bulanan, 3 bulan kita periksakan PSA. Kalau PSA-nya di bawah 4, ditunda dulu, kemudian ADT, ditunggu lagi 3 bulan lagi. Kalau 3 bulan berikutnya, artinya setelah 6 bulan penyuntikan dari ADT terakhir, PSA di bawah 4, ya oke, ditunda lagi sampai 9 bulan. Misalnya 9 bulan, kita lihat kalau PSA trennya meningkat di atas 4, naik lagi di atas 4, baru kita berikan lagi, mulai lagi ADT yang injeksi tadi yang 3 bulanan. Seperti itu seterusnya. Jadi dievaluasi. Nah, oleh karena itu, pada yang intermittent, itu
itu memang benar-benar butuh surveillance yang sangat ketat. Surveillance dalam artinya adalah evaluasi PSA, evaluasi testosteron, dan juga evaluasi dari clinical progression dari pasien tersebut. Kalau misalnya ditakutkan compliance itu jelek, ya saya sarankan continuous ADT atau bahkan dengan surgical kastrasi. Misalnya tadi itu faktor-faktor yang disebutkan, misalnya pasien kesulitan untuk datang ke rumah sakit, untuk ngecek PSA, testosteron, dan lain sebagainya, atau rumah sakit yang terlalu jauh, atau ada masalah ekonomi, atau masalah yang lain, saya sarankan paling gampang ya surgical castration. Kalau misalnya faktor-faktor itu tidak masalah, kita sarankan untuk medical castration karena sebenarnya dia reversible. Dan kalau memang memungkinkan pasien itu di surveillance secara ketat, bisa dengan intermittent ADT. Seperti itu, Dr. Pradana. Iya, terima kasih Dr. Taufik. Cukup sangat jelas ya. Terima kasih banyak penjelasan Dr. Taufik. Untuk Dr. Penta, Dok, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah terapi DNA repair ini melalui mekanisme in vitro atau in vivo, Dokter? Jika langsung secara in vivo, vektor pembawa protein yang dapat merubah DNA pada prostat kira-kira apa gitu, Dok? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada indikasi penghentian pemberian ADT jika ada pada kondisi apa ADT dihentikan pada kasus CA prostat? Monggo Dr. Penta. Terima kasih Dr. Dan. Ini pertanyaannya S3 ya. Iya, kayaknya saya apa ini. Ini kayaknya saya diuji deh di S3 kemarin. Siap dong. Terima kasih, pertanyaan sangat berbobot sekali ya. Jadi memang studi yang terkait dengan DNA damage repair itu sudah terbukti dalam studi in vitro, sel line ataupun in vivo pada hewan coba dan manusia. Dan mekanismenya yang sudah saya jelaskan tadi, DNA repair itu melalui lewat homologous recombinant repair. Jadi vektor proteinnya itu dan biasanya dimulai dari promotor metilasi dari DNA yang ada di brand promotor 5 dan dari 5 menuju ke 3. Biasanya seperti itu. Diawali dari metilasi dari rantai DNA-nya itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Kemudian yang terkait dari penghentian ADT pada kondisi yang saya jelaskan tadi MCRPC, maka ADT tetap harus dilanjut dan ditambah dengan PARP inhibitor ini pada kondisi MCRPC. Jadi walaupun CRPC sendiri kan kastrasi resistant prostate cancer. Jadi status kastrasi level itu harus tetap dipertahankan. Jadi ADT, kalau surgical ADT kan jelas tidak mungkin dikembalikan, tapi kalau ADT yang medical ADT itu kan masih bisa dihentikan. Jadi ADT yang medical tetap harus dilanjut. Saya kira itu Dr. Pradana. Iya. Terima kasih Dr. Penta. Saya ingin bertanya Dok, untuk obat yang baru ini Dok, PARP inhibitor ini memang sangat baru ya Dok ya? Saya jujur belum pernah dengar Dok. Ya memang baru-barusan di launching, kebetulan waktu itu di launching di Jogja, saya kebetulan nggak ikut, Dr. Taufik ini yang ikut. Saya waktu itu ada halangan, ada kondangan materi. Di Jogja waktu itu secara bersamaan semua anggota INASAL diundang ke sana. Apakah tersedia Dok di Indonesia Dr. Taufik? Sudah ada. Sudah ya? BPOM sudah approve, tapi belum masuk BPJS ya Dok ya? Ya jelas belum lah. Nunggu yang dulu hormonal dulu. Hormonal bisa belum mau. Nah inilah PR untuk AstraZeneca ya. Jadi ke depannya, pokoknya Soladex sudah masuk. Cuma obat-obat yang lain tolong deh dimasukin BPJS biar membantu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, saya sebagai moderator akan menyimpulkan dari 2 topik yang sudah beredar. Kita tahu CA prostat adalah penyakit yang dimana dalam kebidangan ilmu urologi itu penyakit yang sangat kompleks. Dan update untuk pengobatannya tiap tahun hampir selalu berubah. Jadi kalau sebagai urolog seperti saya mah tambah pusing. Dr. Taufik aja pusing, apalagi saya sebagai urolog biasa ya. Kemudian yang kedua, Zoladex memang bisa diberikan untuk pada kasus CA prostat, di mana pemberian bisa 1 bulan, 3 bulan, dan alhamdulillah sudah masuk BPJS. Dan yang terakhir adalah pemberian terapi obat PARP inhibitor itu sangat baru, pembaruan sekali di bidang CA prostat. Harapannya bisa menambah surveillance dari pasien CA prostat khususnya pada metastasis CRPC. Mungkin itu saja
conclusion dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih AstraZeneca, Dr. Penta, Dr. Taufik atas waktunya. Saya kembalikan ke AstraZeneca, Mbak Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya akan sambung Dr. Pradana. Terima kasih Dr. Pradana sebagai moderator, Dr. Taufik dan Dr. Kurnia Penta atas materi yang telah disampaikan, ilmu yang disampaikan. Tentunya ini sangat memberikan update dan juga feedback bagi kami terkait terapi yang sudah berjalan, dan harapannya ilmu yang sudah dibagikan ini nanti bermanfaat buat semua untuk mengupdate semua, baik kami yang dari AstraZeneca maupun audiens maupun semua yang terlibat di sini. Dan harapan kami selanjutnya yang tentunya seperti yang disampaikan Dr. Pradana, untuk di Unko ini memang setiap tahun ada update-nya, dan harapan kami juga di tahun ke depan kami juga bisa menyelenggarakan, dan untuk Dr. Taufik, Dr. Kurnia Penta juga berkenan dokter untuk memberikan materi lagi terkait nanti untuk materi-materi baru yang akan ada update-nya nanti, sehingga dan harapan kami juga mungkin di kesempatan yang akan datang tidak hanya melalui webinar, melalui virtual ini aja, syukur akan bila dilaksanakan juga secara face to face di Malang, di mana di tempat yang mungkin representatif nanti. Oke, Mas Budi, udah. Ya, Iya, sponsor atau masuk ke workshop. Kita kan mengadakan workshop khusus untuk medical oncology itu, jadi bisa masuk itu. Dokter, terkait yang kami sudah diundang untuk acara kemarin, sudah kami sampaikan sih, cuma pada intinya mungkin Senin kami akan diskusi karena kebetulan product manager kami baru cuti, dan kami akan melakukan diskusi lagi Senin. Semoga kita bisa segera memutuskan di poin-poin mana kami akan masuk untuk acara MCW. Yang pastinya tentu MCW ini juga acara yang sepertinya kami juga dari tahun-tahun sebelumnya kami juga sudah join, dan harapan dan tentunya kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk kami berpartisipasi untuk ikut mensukseskan acara MCW nanti. Ya, terima kasih juga Mas Budi ya, supportnya ke MCE. Baik, terima kasih. Oke. Itu aja mungkin dari saya, dan ada tambahan